Yo, welcome back again to Madrid Talks episode 46 dan selamat datang kembali Madridista. Ya, and finally the season is end. Season 2019-2020 La Liga telah berakhir. Dan ya jujur gue jelasin di sini dikit aja ya, karena gue udah ada janji sama kalian di video sebelumnya gue bakal ngebahas tentang meme-meme Real Madrid dari WhatsApp grup Madrid Talks. Ya kalian bisa cek link di bawah untuk join. Dan juga banyak yang ada yang bilang juga, bang tolong dong buat recap, kayak pokoknya tuh kayak rangkuman season ini gitu dari Real Madrid. So nanti gue bakal jelasin. Jadi gue bakal jelasin ini dulu sih. Pertama pertandingan Real Madrid melawan Leganes, yang which is skornya 2-2. Sebenarnya gue yakin di sini gue jujur ya, gue kasihan sama Leganes. Jujur pertama gue kasihan sama Leganes karena mereka itu kalau mereka menang dikit lagi, mereka tuh kalau misalnya menang cuma nyetak gol 1 gol aja tuh, mereka udah otomatis masih tetap stay di La Liga gitu. Dan jujur gue juga ngelihat pemain Madrid juga udah nggak ada niatan sama sekali untuk main gitu ya, karena untuk apa, kita udah juara gitu kan. But ya gue suka kontribusi Real Madrid di mana mereka masih mau tetap menang 11 match beruntun tanpa kekalahan. Jadi semuanya menang kecuali seri lawan Leganes itu doang. Dan gue ngeliat di babak pertama juga gue juga nggak ngerti lagi. Gue udah bilang di video sebelumnya, Zidane kenapa nggak mainin kayak James, Bale. Emang sih maksudnya dimainin kayak Nacho dimainin, terus habis itu Militao dimainin, terus Casemiro gue juga ngerti kenapa masih dimainin gitu kan. Maksud gue udahlah ganti aja. Dan ya tadi banyak banget rotasi sih sebenarnya. Maksudnya Brahim Diaz pun juga main gitu, Jovic juga main cuman jadi cadangan. Zidane berusaha buat naruh Benzema sebagai striker untuk menyaingi LPCC Lionel Messi, tapi nggak bisa. Dan ya udahlah, maksud gue udahlah, yang penting kita juara gitu. Dan dan ya tadi gue udah bilang gue kasihan sama Leganes karena di babak pertama jujur ya, oh ya, back kanan tuh Lucas Vazquez kan, jadi kita bener-bener itu kebobolan dari sektor kanan juga. Cuman gue nggak salahin sih yang gol pertama walaupun emang Lucas Vazquez gak nutupin bola crossing. Militao tuh kurang teliti dan blunder dan akhirnya gol pertama. Tapi gue kayak ngerasa ya gue peduli lagi gitu cuman ya itu tadi gue udah bilang kasihan Leganes karena mereka kalau mereka dapat 1 poin lagi, itu kalau nggak salah gue tergantung face to face sih sama Celta Vigo ya. Celta Vigo tuh juga hampir degradasi. Gue kaget juga ternyata Celta Vigo tuh berada di urutan berapa, 17 kalau salah, gue lupa deh, 17 deh. Kita lihat di sini Celta Vigo 17 benar dan Leganes 18. Jadi sorry, bukannya seri berarti poinnya. Berarti kalau misalnya Leganes bisa menang, otomatis Celta Vigo tuh berada di liga kedua La Liga dan Liga Spanyol gitu. Dan ya gue juga kaget banget ya, Iago Aspas gitu. Iago Aspas tuh menurut gue gila banget beberapa musim terakhir kan, cuman kaget gue di peringkat 17 gitu. Dan wow gitu, gue bilang ini banyak banget yang flop gitu. Dan secara mengejutkan, Granada dan Real Sociedad, Granada sih yang gue paling kaget ya, dia berhasil buat kualifikasi ke Europa League. Real Sociedad di sini udah fix ke Europa League. Gue lupa deh, kalau nggak salah Granada ini Europa League, iya nggak sih? Tuh kan ini kan 1, 2, 3 kan itu otomatis UCL. 4, 5 Europa League. Oh nggak deh, kayaknya 7 enggak deh. Atau gue lupa. Sumpah udah lama gue nggak, karena gue nggak peduli sama Europa League. Antara 7 sama 6 ini kayak kualifikasi. Cuman kayaknya 6 sih, 6 harusnya dapet. But anyway, ya intinya gue turut berduka buat Leganes karena kayak gue udah pertama kalinya tuh gue ngelihat kayak tim yang kita lawan pada saat ingin memperebutkan La Liga, dan mereka tuh maksudnya pada saat kita udah menang dan mereka tuh masih terdapat degradasi. Gue nggak ngebayangin sih kalau kita itu berada di posisi Leganes ya. Dan gue malah nggak ngebayangin ya kalau misalnya kita kemarin waktu lawan Villarreal misalnya kalah, Barca menang kan, misalnya Barca menang, terus kita penentuannya tuh Barca lawan Alaves dan kita lawan Leganes gitu. Lu bayangin kalau Barca lawan Alaves aja tuh udah menang 5-0 kan, dan kita lawan Leganes tuh sampai seri. Dan itu mungkin aja
Barcelona dapat La Liga gitu. Makanya gue bersyukur banget waktu lawan Villarreal itu krusial banget kita bisa menang 2-1. Dan ya, so itu adalah laga terakhir di La Liga 2019-2020. Sekarang gue juga bingung ya, jujur gue juga bingung rekapitulasi, maksudnya tuh kayak rangkuman season Real Madrid musim ini tuh kayak gimana gitu. Gue nggak ngerti lagi karena ya karena gue juga bingung mau mulai dari mana. Karena gini deh, kita berawal dari pre-season yang waktu itu Atletico Madrid ngata-ngatain Real Madrid 7-3. Lo inget kan pre-season 7-3? Itu langsung banyak fans Atletico Madrid tuh bacotnya minta ampun, fans MU lah, fans Manchester City, Real Madrid, sorry Barcelona dan lain-lain. Pokoknya banyak yang bilang kayak mampus lu gak bakal menang La Liga kok kayak gini, mana percuma lu ada Hazard, lu masih butuh CR, bla 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 bla. Gue jujur pribadi di situ lu tau gak sih posisi gue tuh lagi di Dufan kalau salah, dan gue tuh benar-benar gak peduli sama pre-season karena ya udah itu cuma buat pemanasan kaki pemain. Dan gue juga jujur ya, gue tipe orang yang ada positif ada negatifnya dengan pre-season. Positif ya gue ngerasa itu ya udah buat ngembaliin pernafasan pemain, terus buat nyari skema permainan yang tepat gitu kan untuk pelatih, dan juga buat bikin boost confident gitu buat pemain-pemain muda dan juga pemain-pemain senior. Dan gue nggak ada berpikiran sama sekali kayak wah kita harus menang pre-season nih, lumayan duitnya. Main buat apa? Klub kita udah kaya gitu. Maksud gue kita ikut pre-season ya karena untuk pemain kita gitu, untuk refreshing pemain kita, untuk kaki pemain kita tuh udah pada gesit lagi gitu setelah liburan panjang kan. Dan ya gue setelah lihat itu 7-3 ya gue kayak oh ya udah 7-3. Cuman gue jujur ya gue shock kayak hah anjing nih demi apa sih kalahnya 7-3. Terus langsung banyak akun-akun besar lah yang kayak ya you know lah Real Madrid karena klub besar, langsung banyak yang bilang Real Madrid secara nggak langsung dikalahkan oleh Atletico Madrid, rekor termenang mereka atas Real Madrid ya. Terus maksud gue rekor apa men, itu friendly match ya, lu mau apa anjing, apa yang lu expect gitu, apa yang lu harapin gitu. Lu mau menang pre-season ambil sono, gue nggak peduli nyet, karena ya itu buat refreshing tim gue doang, nggak ada hubungan sama sekali dengan liga kedepannya gitu. Dan jujur kan dari awal gue juga udah bilang kayak nggak, kita mesti fokusnya buat ke La Liga dan juga Copa del Rey gitu kan. Dan ya pokoknya UCL udahlah buang aja gitu. Malah gue lebih bilangnya udahlah mendingan pelan-pelan kita Copa del Rey aja dulu. Gue di situ realistis karena gue ngerasa squad Madrid ini belum bisa tadinya musim awal. Lu kalau lu nonton dari musim awal lu mesti jujur dari diri lu sendiri. Jujur musim awal Real Madrid gak sebagus sekarang gitu. Bahkan di pertengahan season Real Madrid tuh dibantu Valverde. Seakan-akan Valverde tuh kayak mukjizat dari Tuhan jatuh ke tanah dan tiba-tiba dia main bagus gitu. Dan menurut gue udah bilang Valverde itu ngebuat semua motivasi pemain Madrid jadi boost confidence-nya naik. Di situ plus kan Hazard juga belum, ya lu bisa bilang belum terlalu bagus juga gitu kan. Belum terlalu bagus sampai musim akhir pun juga belum terlalu bagus karena cedera. Dia udah cedera 3 kali atau 4 kali, gue gak ngerti dari Madrid. Dan di situ juga Benzema kadang empot-empotan juga gitu. Ya menurut gue yang stabil di season ini, yang menurut gue stabil ya, benar-benar stabil progressionnya menurut gue pribadi itu Casemiro. Cuman untuk top 3 player gue gak masukin dia karena menurut gue stabil itu gak cukup untuk membangun tim. Percuma kalau lu stabil tapi timnya tuh gak nge-boost gitu. Dan menurut gue yang top 3 nya yang kemarin gue udah bilang, yang pertama Valverde. Ya gue udah bilang karena dia di musim-musim sebelum Covid kan dia udah mainnya bagus banget lawan PSG, apalagi menurut gue bisa jaga Mbappe dan lain-lain. Dan juga yang kedua, yang kedua itu Sergio Ramos, karena dia meng-courage tim. Dia bilang tim untuk udah jangan tunduk ke bawah, dia chin up. Dia yang ngebuat kontribusi gol banyak juga setelah Corona, dan itu yang ngebuat poin-poin krusial Real Madrid bisa jadi peringkat 1 sekarang. Terus yang ketiga, yang pertama dan yang lain itu yang bukan adalah Thibaut Courtois, karena dia menunjukkan kepada tim bahwa gua kiper terbaik di sini dan gua bakal nunjukin ke lo semua bahwa musim lalu itu adalah salah dan itu bukan gua.
Dan ya gue suka banget apa yang dia lakuin sekarang. Bahkan dia dapat trofi Zamora, dan dia salah satu pemain yang dapat trofi Zamora dari dua tim Madrid berbeda. Atletico Madrid dari musim 2013-2014 2013-2014 sama Real Madrid dari musim 2019-2020. Dan menurut gue which is that's fucking good man buat seorang Courtois. Dan gue respect sama Oblak yang dapetin 4 musim berturut-turut Zamora. Ya gue respect. Dan kabarnya katanya dia mau ke Chelsea, I don't know, mungkin itu benar atau enggak gitu. Dan ya maksud gue, kita El Clasico pun menang di gol terakhirnya gol terakhirnya Mariano. Dan itu ya ngebuat gue seneng juga, karena gue jujur itu di situ kalau nggak salah Valverde dipecat kan. Itu di situ di saat Valverde dipecat langsung diganti Setien nggak sih, gue lupa. Jadi situ Barca lagi hancur-hancuran juga. Dan gue bersyukur banget untungnya Real Madrid gak kalah di La Liga, karena menurut gue udah bilang kan, kalau Madrid ini kalah di La Liga, ini klub tertolol yang pernah ada dari sebelum-sebelumnya. Karena ini Barca lagi hancur men, sumpah Barca lagi hancur banget parah. Lu nggak bisa gunain kesempatan ini, lu tolol gitu. Dan gue senang banget Madrid gunain kesempatan ini dan mereka bermain sebagai tim. Cuman ya PR Madrid kalau misalnya udah kebobolan satu langsung ngedown, itu yang bakal dipelajari sama Zidane. Untuk mental tim harus lebih kuat lagi dan bisa lolos dari jebakan press tim-tim lawan, apalagi Manchester City gitu kan. Sebenarnya kalau Manchester City nggak main press, cuman gimana Madrid bisa sabar dengan permainan ball position itu. Mereka harus tahu bagaimana penempatan pemain Manchester City untuk mencari ruang, itu yang paling bahaya itu sih. So ya, sekarang gue udah di World Football Net. Gue nggak ngerti nih kayak aplikasi untuk mengetahui klub-klubnya sedang berserta squad-squadnya. Jadi gue bisa bilang, gue bakal jelasin satu-satu di sini. Alfonso Areola, oke, Alfonso Areola itu, ya menurut gue dia itu kan pembelian dari Real Madrid setelah kehilangan Keylor ya, gue lupa deh. Enggak, waktu musim lalu nggak sih? Iya musim lalu. Dan menurut gue dia di match terakhir, jujur ya, di match terakhir waktu lawan Leganes, man dia main bagus banget sumpah. Dia banyak lakuin save, cuman karena blunder Vasquez doang di bagian sisi kanan, dia makanya kebobolan di bagian sisi kanan terus kan. Dan itu jadi dia gak clean sheet. Gue yakin berarti bisa clean sheet cuman karena hal tersebut. Dan Leganes lagi Spartan banget dibanding pemain-pemain Madrid, karena ya mereka memperjuangkan sesuatu dan Madrid ya memperjuangkan apa gitu, gak penting. Dan mereka akhirnya bisa nyetak 2 gol gitu. Oh ya by the way, gue sih tadinya berharap kayak Zidane untuk istirahatin pemain, tapi kayaknya kan itu main tanggal 8 ya, dan ini masih lama, sekarang tanggal 21 Juli. Dan tanggal 8 itu main, Manchester City tuh masih ada 2 pertandingan lagi. Jadi maksud gue benar-benar berharap nih pemain-pemain pada istirahat, pada boosting stamina-nya lagi, karena Manchester City masih ada 2 permainan, Norwich sama gue lupa satu lagi apa. Dan itu beberapa waktu sebelum FA Cup ini yang City kalah, si City tuh udah beberapa pemain udah diistirahatin kayak Riyad Mahrez, Sterling, De Bruyne, dan Aguero gitu. Dan ya lu tau lah squad kedua mereka ya bisa nyaingin squad pertama mereka gitu, dengan Gabriel Jesus lah, Bernardo Silva dan lain-lain gitu. Dan gue berharap sih ini Madrid benar-benar ngelakuin perombakan, terus mereka benar-benar evaluasi kesalahannya apa selama musim ini, karena ya mereka butuh benar-benar butuh keseriusan buat lawan Manchester City. Kalau lu benar-benar serius untuk UEFA Champions League, then you should benar-benar serius gitu, karena lu cuman kalah 2-1, lu mesti nyetak 2 gol minimal di kandang Etihad Stadium yang which is gak ada supporter sama sekali. Dan ya lu mesti confident, walaupun emang gak ada supporter, tapi Manchester City lebih terbiasa di stadion tersebut gitu. Dan gue berani jamin kalau Madrid bisa ngalahin City di UEFA Champions League, gue berani jamin Madrid bisa lolos di babak selanjutnya lagi. Jadi kan ini Manchester City kan 16 besar, habis itu 8 besar. Gue yakin 8 besar kita bisa menang dan habis itu lolos ke semifinal. Tapi jujur ya, gue pribadi dari awal gue udah bilang kita gak berharap UEFA Champions League. Seenggaknya musim ini kita udah dapat Super Cup Spanyol yang pertama sama La Liga, dan itu menurut gue udah cukup banget dalam transisi klub ini yang masih kurang, nggak ada, udah ditinggal legend ya, you know lah, legend Cristiano Ronaldo. Dan ya itu udah menurut gue udah cukup banget gitu. Dan untuk kedepannya kita harus lebih serius lagi.
untuk dapetin trofi-trofi tersebut gitu. Karena ya menurut gue jujur ya, kita masih banyak yang bolong gitu, walaupun emang lu kelihatannya squadnya wah udah bagus gini-gini, enggak men. Pertama bolong, salah satu faktor terbesar bolongnya apa? Adalah pemain penggantinya. Itu yang pertama. Pemain penggantinya tuh kayak James, Bell itu mereka nggak bisa sama Vasquez, mereka nggak bisa untuk nggak sama seperti di musim Real Madrid 2016-2017 di mana ada Alvaro Morata, Lucas Vazquez masih bagus di situ, James Rodriguez gila banget. Kalau mereka bisa nyampe situ, gue optimis UEFA Champions League kita dipegang gitu. Dan di sini juga Hazard juga masih belum main bagus, masih so-so karena faktor gendutnya dia lah. Isco pun juga Victor gendut, tapi kemarin dia lawan Leganes asisnya luar biasa ya. Dan ya gue langsung aja jelas di sini Eder Militao, Gary Carvajal, Marcelo ini nggak main, De La Fuente, Javier Fernandez, Miguel Gutierrez. Ini kalau nggak salah katanya bagus sih Miguel Gutierrez ini. Cuman belum pernah dimainin sama Zidane. Nacho, Sergio Ramos, Rafael Varane. Oke, untuk spot terakhir di back ini menurut gue oke. Yang pertama Nacho, itu udah pasti jelas. Yang kedua itu adalah yang paling terakhir ya Nacho. Terus selanjutnya itu adalah Eder Militao. Abis itu kenapa gue bilang Eder Militao, karena dia ada beberapa match kadang blunder, dan match terakhir Leganes saja dia blunder. Abis itu setelah itu Marcelo. Jadi Nacho, Eder Militao, Marcelo, dan abis itu Dani Carvajal. Gue naruh Dani Carvajal nggak di top 3. Dan yang top 3 nya itu adalah Ferland Mendy, Rafael Varane, dan Sergio Ramos. Itu udah jelas banget. Ferland Mendy ngelakuin hal yang spektakuler musim ini, dan dia nyetak gol luar biasa juga ya waktu lawan Villarreal kalau nggak salah. Dan dia benar-benar niat banget untuk keep the push untuk ngelakuin hal-hal baik gitu. Dan ini menurut gue udah bisa nutupin peran Marcelo karena defense dia bagus. Cuman mungkin hanya kurang mungkin menurut gue kurang selihai Marcelo. Emang mungkin perbedaan tipe permainan ya, wajar gitu. Habis itu di midfielder, ini Brahim Diaz, Casemiro, Isco, Toni Kroos semuanya udah pernah main kecuali Reinier ya. Yang paling terakhir menurut gue adalah Brahim Diaz. Kenapa gue bilang Brahim Diaz? Gue nggak tahu sih sebenarnya Brahim Diaz atau James ya. Di sini agak susah sih. Brahim Diaz atau James gue ngerti, cuman di antara dua ini, cuman gue lebih milih Brahim Diaz. Walaupun dia ada sempat nyetak gol spektakuler, cuman menurut gue dia belum bisa karena emang Zidane sendiri juga jarang ngasih main. Habis itu yang ke ini James Rodriguez. James Rodriguez karena ya apa yang lu harapin gitu, maksud gue dia padahal udah main bagus, cuman Zidane gue ngerti lagi sama Zidane karena mungkin emang dalam sisi penyerangan dia masih kurang bagus karena dia lebih fokus ke defense sekarang, maksudnya kayak lebih box to box, dan dia mungkin kecapean atau gimana untuk penyerang. Terus yang selanjutnya itu adalah siapa ya? Kalau menurut gue Isco nggak terlalu kelihatan, dia baru kelihatan setelah corona ini dia ngelakuin assist, dan itu pun juga butuh kontribusi lebih. Setelah itu Marco Asensio mungkin, Marco Asensio karena cedera juga ya. Cuman kenapa gue bisa taruh di atas Isco, James? Ya karena dia setelah cedera pun dia ngelakuin hal-hal penting gitu, dan banyak banget yang waktu Athletic Bilbao dia crossingnya bagus, dribblenya juga bagus, dan dia udah kembali gitu. Maksud gue kalau misalnya ada Marco Asensio dari musim pertama mungkin gak ada problem buat Madrid untuk ngejar Copa del Rey pun gitu. Dan abis itu yang selanjutnya itu ini Reinier gak usah ya kan, gak perlu gue. Luka Modric setelah musim ini dia main bagus banget jujur. Dibanding musim lalu itu udah jelas banget bagus banget. Cuman dia itu masih di awal-awal musim masih ketutup perannya sama Federico Valverde. Dan habis itu baru Toni Kroos. Toni Kroos still gonna be him. Dia masih lah tetap terbaik di top 3 menurut gue. Habis itu Casemiro karena dia stabil terus, tanpa dia juga Madrid bisa kebobolan banyak juga. Dan habis itu ya Federico Valverde udah jelas karena poin kita di musim sebelum corona lebih banyak dibanding poin yang sekarang loh setelah corona, karena Federico Valverde juga dia nge-boost tim banyak. Kalau dia starting selalu Madrid selalu menang, waktu itu sempat ada faktanya ya. Dan sekarang ya menurut gue semoga dia tetap di Madrid, dan mungkin dia ngelakuin hal berbagai peran penting gitu, dan jangan seperti box to box player, mungkin dia ditingkatin bagian attacking. Untuk defense gue nggak salutin nama nggak usah ditanya lagi karena defense-nya bagus banget. Untuk forward
ini udah jelas sih, udah jelas banget yang terakhir Gareth Bale menurut gue. Gue ngerti lagi karena dia terakhir kali main pun udah nggak jelas, ngaco banget, dan gue benar-benar berharap dia keluar gitu. Dan dia juga udah gak nyaman, James Rodriguez pun juga udah nyaman waktu perayaan kemarin. Ya gue berharap dia benar-benar keluar gitu. Dan habis itu Mariano udah jelas Mariano, tapi karena dia, gue taruh di atas Bale karena dia mencetak gol waktu El Clasico walaupun emang sempet slip jatuh gitu. Dan habis itu Lucas Vazquez, ya itu gue udah bilang dia juga udah terlalu bagus, banyak banget blundernya. Di atasnya baru Luka Jovic. Kenapa gue bilang Luka Jovic? Karena dia banyak lakuin assist juga yang menawan juga. Waktu assist ke Casemiro nyetak 2 gol lawan siapa gue lupa. Habis itu di sini agak susah sih. Habis itu kayaknya gue naro Rodrigo sih. Gue lebih naro Rodrigo dibanding Vinicius karena Rodrigo juga walaupun di UEFA Champions League dia nyetak 3 gol, cuman ya lawan Galatasaray apa yang lo harapin gitu. Dan apa, dia masih banyak belajar, walaupun gue feeling gue kayaknya dia lebih banyak di starting 11 dibanding Vinicius sih. Cuman dan setelah Rodrigo baru Vinicius gue jelasin di sini, karena Vinicius di sini tuh udah kayak berubah total. Dia udah ngerti kayak gue nggak bisa kayak gini terus dan gue mesti ubah skema permainan gue, dan it works gitu. Dan menurut gue itu udah benar-benar peningkatan yang sangat bagus gitu. Abis itu Eden Hazard, ya lu tau lah Eden Hazard. Tanpa Eden Hazard membuat lini kiri Madrid tuh berasa hidup kembali lagi. Cuman dia mesti harus ada dia ya maksud gue kondisi badannya harus seperti dulu pertama itu. Terus habis itu mesti ada chemistry antara Mendy dan juga Benzema juga, duo France. Ya dia kan ada keturunan Prancis juga, harusnya bisa lah. Dan yang terakhir itu Karim Benzema, ya top scorer Real Madrid musim ini. Dan menurut gue dia tuh punya waktu bermain tuh banyak banget. Jujur ya, gue suka dia mencetak 21 gol. Cuman gini men, lu punya menit waktu banyak banget dibanding semua pemain lain. Maksud gue harusnya lu bisa nyetak gol lebih gitu. Bahkan kayak feeling gue Benzema lebih banyak dibanding Messi deh menit bermainnya. Kayaknya ya, gue gak tau. Tapi gue tetap suka sih kontribusi dia musim ini. Cuman ya kadang masih unbalance gitu, maksudnya kadang bagus kadang enggak gitu. Dan ya menurut gue itu aja rekapitulasi buat squad Real Madrid musim ini, karena gue jujur gak ngerti juga. Cuman ya titik awal dari Real Madrid musim ini itu setelah kalah 7-3 dari Atletico Madrid, dan habis itu kita menang lawan Atletico Madrid, menang lawan Barcelona, dan like this madness gitu. Kita keluar dari Copa del Rey, dan di situ gue kayak jujur udah kayak udahlah pasrah aja, La Liga nggak bakal bisa juga. Cuman tiba-tiba secara mengejutkan Real Madrid main bagus, dan ya gue suka banget. Dan thanks God to Zinedine Zidane, David Bettoni, dan Hamidou Saidli. Ini dua orang ini juga penting banget, asisten manajer. Gue selalu sama mereka karena mereka kita juga bisa menang La Liga. And sekarang gue bakal ke meme Real Madrid. Ya ini udah yang kalian tunggu-tunggu, ini udah lama banget ya, udah 24 menit anjir. Ya udah. Jadi gue dari ini Madrid Talks Group, kalau kalian ini gue udah bilang ke mereka sih, kirimin sini meme Real Madrid juara La Liga, gue udah bilang gitu. So yang pertama nih dari Haris. Oke, DC Lutung. Klub kami Barcelona memiliki trofi La Liga terbanyak dalam 10 tahun terakhir kompetisi La Liga. Madridista. Klub kami Real Madrid memiliki trofi La Liga terbanyak dalam sepanjang sejarah La Liga. Yup, that's true. Ya maksud gua lu menang 10 tahun terakhir. Gua respect ya. Lu menang 10 tahun terakhir. Oke lah, lu yang mendominasi La Liga. Cuman percuma gitu. 6 trofi La Liga sejak 2011. 34 trofi La Liga sepanjang sejarah. Oke, Barcelona didukung karena ada Messi juga, ada Iniesta dan Xavi. Dan sekarang maksud gue lu udah gak ada Iniesta dan Xavi, lu sekarang berharap Messi, lu mau berharap apa anjing? Gak usah terlalu apa gitu, gak usah lu terlalu expect lebih. Harusnya lu tuh sadar diri, ngerti gak sih? Dan ya sekarang lu lihat 34 trofi masih tertinggi Real Madrid. Padahal mereka 10 tahun terakhir dominasi, dan kita dalam 10 tahun terakhir itu kita dapat 2 trofi La Liga ya. Jadi jangan remehin kita, walaupun kalian tetap dominasi tapi kita tetap dapat trofi gitu. Lanjut. Oke, ini Barca nangis semua. ya fans Barca kali ini sekarang lagi nangis, dan ya gue turut berduka cita karena gue berterima kasih sekali Valverde telah dijual ya. Dan sekarang
Ya delete club. Ya maksudnya delete club. Jadi ini di FIFA, kalau kalian pada nggak tahu, di FIFA itu ada yang namanya delete club. Itu adalah ketika lo buat tim, kalau salah gue lupa di current manager mode atau apa gitu, jadi bisa delete club. Sergio Ramos tweet this, cry more. Ya untuk para decul di luar sana yang bilang kalau Barcelona bla 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 Real Madrid tanpa CR, man fuck off anjing. Udah tuh cry more. Yap, ini yang gue tunggu-tunggu. Anjir itu belakangnya nyet. Stadionnya pada hancur semua. Ya ini banyak yang bilang Barca kalau misalnya nggak bisa diubah juga. Dan menurutku Real Madrid juga ya. Cuman untung ya Real Madrid si Perez ini udah ningkatin dalam permainan ya. Maksudnya pemain-pemainnya udah pada muda semua sekarang. Maksudnya dibeli pemain muda. Militao, Mendy, dan Rodrigo, Vinicius, dan habis itu Jovic dan lain-lain gitu. Dan gue ngerti lagi kenapa Barcelona masih tetap kayak Suarez, dan padahal mereka waktu itu sempat punya Paco Alcacer dan sekarang Anthony Griezmann, dan lu midfielder masih tetap Sergio Busquets, dan lu gua ngerti lagi Arthur Melo diganti Pjanic. Oke, menurut gue Pjanic jujur ya mungkin bisa bikin Barca untuk passing-passingnya lebih bagus. Cuman maksud gue kayak Arthur Melo itu buat jangka panjang lu gitu, buat apa lu jual? Kayak what the fuck bro, like seriously itu kayak gue kalau misalnya disuruh beli Arthur Melo gue beli sih anjir, buat jangka panjang why not gitu. Maksud gue karena permainan dia bagus, passingnya dia bagus, cuman butuh apa ya, dia cuma butuh waktu bermain. Dan emang baru musim pertama dia, setahu gue deh baru musim pertama, musim kedua gue lupa, musim kedua kayaknya. Dan ya gue habis pikir lagi ya tinggal nunggu aja nih FC Milan Lona ini bakal terwujud. Yap, Lionel Messi ke City. Waktu itu sempat dirumorin nih waktu musim ini Lionel Messi mau ke City, tapi dia lebih milih stay. Dan gue nggak tahu, katanya ada rumor dia nggak perpanjang kontrak dan mau pindah klub. I don't know, but tapi gue nggak yakin dia bakal pindah klub gitu. Barcelona in 2015, Neymar, Iniesta, ini Dani Alves, Xavi, Messi. Sendiri. Ya, ini ngebuat Barca hancur sih. Semuanya udah pada hilang. Neymar, menurut gua, but anyway, menurut gua Barca mungkin masih bisa main bagus kalau misalnya Neymar mungkin ke Barcelona. Cuman kalau Messi udah pensiun dan Neymar masih di situ, gua nggak yakin mereka bisa main bagus. Jujur gua pribadi. But I don't give a fuck about that club, man. I don't give a fuck, man. Dan untuk pertama kalinya sejak 1956, France Football secara resmi mendadakan penghargaan Ballon d'Or akibat virus corona tahun ini. Oh iya. Jadi tahun ini 2020 nggak ada Ballon d'Or. Gua nggak ngerti kenapa, karena mungkin pertama mungkin karena corona, terus yang kedua mungkin karena kontribusi pemain. I don't know, tapi yang paling pasti karena corona sih, itu udah jelas. Dan ya, jadi nggak ada Ballon d'Or tahun ini. Benzema bener-bener direbut banget Ballon d'Or tahun ini. Nggak, gue canda. Nggak, Benzema nggak mungkin bisa jadi Ballon d'Or, man. Gue yakin. Karena dia belum kontribusi musim ini nggak sebesar waktu musim-musim lalu sebelumnya. Gue berani jamin kalau Real Madrid bisa aja Sergio Ramos top 5, top 3 malah, gue yakin banget. Kalau misalnya menang UEFA Champions League, trust me man, trust me. So sekarang gue udah ada di Real Madrid Indo 1, Twitter salah satu terrekomen buat gue juga di sini. Let's see, we find out some meme. Yap, ini dia Zidane. Ini maksudnya artinya ya dia masih tetap mau Benzema main. Oh my god, no. Dia rambut CR anjing. Ya ini mungkin maksudnya Zidane kayak bilang, oh Benzema adalah Cristiano Ronaldo ku gitu mungkin. Dan sekarang let's see, we see that. Yap, musim 2007-2008 Iker Casillas dapat Zamora, dan musim 2019-2020 Thibaut Courtois menunggu 12 tahun untuk mendapatkan lagi trofi Zamora untuk kiper Real Madrid. Yap, that's true. 12 tahun itu waktu yang lama. Mad bro. Bahkan seorang Keylor Navas pun gak pernah dapat Zamora kan. Lu bayangin deh, 3 UEFA Champions League. Oke, 5 years with Real Madrid versus 1 year with Neymar. Ya, this true man. Gue juga kaget loh anjir, kayak anjing demi apa sih Keylor Navas blonde. Ini waktu di Real Madrid, waktu pas menang La Liga pun dia botak loh, dan gue kaget kayak nyet demi apa sih dia blonde. Ya gue udah gak habis pikir lagi sih,
Oh iya, dan satu lagi nih, legenda klub Iker Casillas akan kembali ke Real Madrid sebagai penasihat Florentino Perez, posisi yang sama dengan yang pernah ditempati Zinedine Zidane di klub. Yap, jadi banyak yang bilang katanya Real Madrid gak menghargai klub, man. Kita menghargai klub dengan cara berbeda. Karena kita mau tetap eh, tetap berjabat tangan, maksudnya maksudnya kayak bekerja sama lagi dengan klub, tapi lebih ke petinggi klub dan penasehat. Dan menurut gue Iker Casillas, menurut gue itu mungkin jadi salah satu positif bagus ya, walaupun gue nggak tahu ya dia gimana nanti jadi penasehatnya. Cuman menurut gue Casillas itu lebih dekat ke fans-fansnya, dan gue berharap Casillas benar-benar denger apa yang kemauan dari fans mau itu sendiri. But anyway guys, so thank you guys for watching. Gua tau ini udah berapa lama, kayak udah 25 menit lebih. Mungkin lebih banyak karena gua rekapitulasi season musim ini, dan ya, but gue berharap semoga musim depan kita bisa dapat La Liga lagi, dan ya gue berharap dan UEFA Champions League kita bisa fighting lah, seenggaknya kita nggak kalah jelek banget lawan Manchester City. Dan ya, see you guys there. Don't forget to like, comment, and subscribe, and goodbye.